Oke, kita lanjutkan kembali tentang permasalahan tablet. Jadi permasalahan tablet itu yang kedua ada binding. Binding berarti pelekatan. Binding atau pelekatan atau melekat. Tabletnya itu ketika dicetak itu lengket. Ternyata lengketnya itu berada di D. Binding adalah kondisi di mana proses pengeluaran tablet keluar dari lubang kempa mengalami kesulitan. Jadi ketika di pangs atasnya itu menekan ke bawah, kemudian pangs bawah mau ke atas, mau nyundul lah istilahnya, mau nyundul ke atas, ini kesulitan. Namanya binding. Masalah ini disebabkan oleh lubrikasi yang tidak cukup. Berarti pelicinnya itu tidak cukup di sini. Selain pelicinnya tidak cukup, ternyata juga dipengaruhi oleh di itu sendiri. Ternyata D-nya itu ada yang berlubang. Berlubang dikit-dikit sedikit, kemudian dia akan lengket. Nah, ini termasuk binding. Ciri-cirinya bagaimana sih binding itu? Bunyinya keras pada mesin. Kemudian tablet kopak, jelek, isi tabletnya kasar, dan kadang-kadang hitam. Nah, ini termasuk binding. Kemudian cara mengatasi binding. Cara mengatasi melekatnya tablet yang pertama ada meningkatkan lubrikasi. Jadi namanya formulasi itu ada zat aktif, ada eksipien. Eksipien itu dibagi menjadi bahan pengisi, bahan penghancur, dan lubrikasi. Nah, lubrikasi ini biasanya di dalam formula itu berada di fase eksternal. Karena formulasi itu ada dua, fase internal dan fase eksternal. Nah, fase internal itu adalah zat aktif, bahan pengisi, bahan penghancur. Kemudian fase eksternal itu biasanya lubrikasi, lubrikannya. Bisa pakai Mg stearat, asam stearat. Nah, ini lubrikasi. Menggunakan lubrikan yang lebih efisien dan tepat. Nah, misalnya pada tablet, pakainya adalah stearat. Seharusnya yang digunakan asam stearat. Makanya kita harus paham dulu, kapan kita pakai Mg stearat, pakainya asam stearat. Jadi contohnya asetosal. Dengan Mg stearat akan lengket. Oh, ternyata asetosal itu dengan Mg stearat akan lengket, sehingga kita pakainya adalah asam stearat. Nah, asam stearat itu bentuknya kecil-kecil kayak silika gelnya apa? Sepatu itu kecil-kecil. Tapi kalau Mg stearat itu bentuknya serbuk, Mg stearat. Serbuk warna kuning. Menyempurnakan distribusi lubrikasi dengan pengayaan melalui saringan. Mengayak mes nomor 30 dan mencampur dengan sebagian debu yang diayak dari granulasi. Ternyata finishnya itu selain tadi bisa menyebabkan terjebaknya udara, ternyata finish itu berfungsi juga sebagai lubrikan. Mengurangi ukuran granulnya dikurangi. Kalau dulu kalau sebelumnya besar, ukurannya diperkecil. Meningkatkan kandungan lembab dari granul itu sendiri, mengempa pada suhu dan atau kelembapan yang lebih rendah. Menggunakan lubang kempa yang dipersempit, kandungan airnya atau ada airnya tinggi, menyebabkan penempelan pada di. Kemudian jika terjadi lengket, mungkin karena disebabkan pas dan di kondisinya sudah rusak. Jadi kalau tabletnya itu tidak mulus, ada bercak hitamnya, kemudian ada kasarnya, oh ternyata D-nya kemungkinan rusak. Oke, kemudian yang ketiga ada sticking. Tadi adalah binding, melekat, ini adalah sticking. Sticking itu adalah menempel di takannya. Oh ternyata pas atasnya itu ada yang rusak sehingga granulnya itu menempel di situ, pelan-pelan dia menempel sehingga ketika untuk mencetak dia akan menyebabkan ini cuil ya istilahnya, sampai tumpul. Nah, ini namanya sticking. Tadi ada sudah laminasi. Kalau capping itu dia permukaan atasnya itu lepas. Tapi kalau sticking itu adalah permukaan atasnya itu lengket di pasnya.
lengket di cetakan atasnya. Sticking adalah kondisi di mana permukaan tablet tumpul, tak gores atau berbintik. Ini namanya sticking. Hal ini terjadi karena adanya proses pengeringan yang tidak memadai atau granulasi yang dilubrikasi sehingga permukaan tablet melekat pada permukaan tangsel. Ini namanya sticking. Kondisi ini makin lama makin memburuk dan dapat menyebabkan sumbing pada pinggir tablet serta menyebabkan tablet menjadi kasar. Ini bentuknya sticking. Jadi alatnya harus dicek benar-benar. Alatnya harus dicek benar-benar. Kalau tidak benar-benar nanti menyebabkan sticking. Kemudian yang keempat adanya picking. Picking adalah suatu bentuk dari sticking ketika bidang-bidang granul melekat pada permukaan pas dan bertambah setiap putaran mesin tablet. Jadi ada sticking, ada picking. Kalau picking itu yang sudah menempel, ya. Kalau sticking tadi yang masih awal-awal. Kemudian ketika nempel terus ya namanya ya ini tadi picking. Ini misal BNS atau teman-teman pakainya merek sendiri. Itu berarti ininya di pasnya itu punya stempel. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya lubang pada permukaan tablet. Jadi sticking lama-lama menjadi picking. Kemudian ada filming. Filming adalah bentuk lambat dari picking dan sebagian besar karena kelembapan yang berlebihan dalam proses granulasi, suhu tinggi atau hilangnya permukaan pas yang terpoles karena aus. Kemudian ada lagi yang keenam adalah mottling, bercak-bercak. Karena warna yang tidak merata. Ini namanya mottling atau bercak, mottling atau bercak. Mottling adalah keadaan di mana distribusi warna tablet tidak merata dan pada permukaan tablet terdapat bagian-bagian yang terang dan gelap. Penyebabnya apa sih mottling itu sendiri? Yang pertama adalah zat aktif yang warnanya berbeda dengan zat penambah tablet atau zat aktif yang hasil pengurangannya berwarna. Jadi zat aktifnya itu ketika diformulasi menjadi berwarna. Hati-hati. Teman-teman kalau vitamin C. Nah, vitamin C itu serbuknya adalah putih. Tapi kalau terkondensasi warnanya akan kuning. Jadi serbuk vitamin C itu, tablet vitamin C itu dari bahan yang putih. Tapi kalau kok berwarna kuning, rasa jeruk, dan itu sudah interpretasi dari vitamin C itu. Vitamin C itu identik dengan jeruk. Zat warna dapat memecahkan persoalan mottling, tapi dapat menimbulkan masalah lain. Kemudian ada chipping, pecahnya tablet. Chipping adalah pecahnya tepi tablet baik setelah dikeluarkan dari cetakan selama penanganan lanjutan maupun yang terjadi pada penyaluran. Oh ternyata itu ada chipping, gumpil-gumpil di tepi tablet, ini chipping. Mirip-mirip ya istilahnya. Capping, laminating. Kalau capping itu atas, laminasi itu pecahnya tablet jadi 3. Kalau chipping itu adalah pinggiran tablet itu gumpil-gumpil. Chipping adalah pecahnya tepi tablet baik setelah dikeluarkan dari cetakan selama penanganan lanjutan maupun yang terjadi pada saat penyaluran. Jadi tablet itu ada tablet yang konvensional, ada tablet yang salut. Tablet salut terjadi ada salut selaput, ada salut enterik, tergantung ini pecahnya di mana. Ini macam-macam dari tablet itu sendiri. Permasalahannya di mana? Penyebab utamanya adalah pengaturan mesin yang tidak baik. Kemudian adanya kesalahan pada saat pengeluaran tablet. Oh, jadi kesalahan di pengeluaran tablet. Jadinya di sini. Kemudian ada cracking, berarti retak-retak. Kondisi keadaan di mana tablet pecah. Tablet ini lebih sering jadi bagian atas tengah. Jadi retaknya tablet itu namanya cracking. Jadi teman-teman harus bedakan. Pecahnya tablet kalau permukaan aja itu capping, kalau segitiga itu laminasi,
atau kemudian kalau pinggir itu chipping, kalau rata-rata itu namanya cracking. Kemudian ada namanya variasi bobot tablet. Ternyata bobotnya itu bervariasi. Ketika diuji keseragaman bobot, bobotnya itu bervariasi. Loh, kenapa kok bisa bervariasi? Yaitu mungkin granulnya ketika masuk di dalam hooper corong itu tidak stabil, sehingga ketika masuk mengalir itu variasi bobot itu berbeda-beda. Jadi bobot tablet ditentukan oleh jumlah granul dalam lubang kempa, dalam lubang D. Oleh karena itu, setiap hal yang dapat mengubah proses pengisian lubang gempa dapat berubah bobot tablet dan menimbulkan variasi bobot. Jadi makanya nanti teman-teman harus paham dulu uji waktu alir granul, kecepatan alir. Nah, ini prosesnya itu di sini. Mempengaruhinya kalau tidak sesuai dengan daya alir yang kuat, daya yang cepat, maka memasuknya ke hub atau ke corong dia akan berpengaruh pada variasi bobot. Kalau variasi bobotnya berpengaruh, maka dosisnya akan berpengaruh. Maka ketika teman-teman sebagai tim QC, tim quality control, maka perlu teruji namanya uji keseragaman bobot. Farmakope Indonesia itu sudah mensyaratkan bahwa kalau farmakope edisi mengacu pada farmakope edisi 3, maka ada namanya uji keseragaman bobot. Kalau kita mengacu pada farmakope edisi 4 dan 5, 6 selanjutnya, maka ada namanya uji keseragaman sediaan. Nah, keseragaman sediaan dan keseragaman bobot itu dipengaruhi oleh proses pencetakan tablet. Variasi bobot. Kemudian penyebab dari variasi dari bobot tablet itu yang pertama aliran granul yang kurang baik. Aliran serbuk yang kurang baik. Kalau alirannya granul dan serbuk kurang baik, maka pengisiannya juga akan berpengaruh. Kemudian distribusi ukuran granul yang tidak tepat. Jadi ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, sehingga daya kohesinya juga akan berbeda-beda. Sistem pencampuran yang tidak benar sehingga mesin harus terkunci. Baik terutama pada pohon bawah karena dapat berubah sehingga dapat berbeda-beda. Jadi pengaturan pas atas dan bawah tadi karena berhubungan dengan variasi kekerasan, variasi bobot. Kemudian cara mengatasi variasi bobot tablet. Bagaimana sih cara mengatasi variasi bobot tablet? Perbaiki atau ulangi proses pembuatan granul daripada kita. Makanya di dalam proses R&D itu namanya research and development, itu yang dari formulasi yang sedikit dulu. Kalau formulanya oke, berarti secara besar juga insya Allah oke. Kemudian setelah formulanya diperbaiki, mesinnya dicek. Benar nggak sih ukurannya, pencetakannya, pergerakan mesinnya itu dicek. Kemudian kecepatan aliran atau cepat alirnya si granul itu sendiri. Itu dicek mulai apa? Mulai dari kandungan air atau kelembapan, kemudian porositasnya atau jumlah fitness meningkat. Fitness itu tubuhnya meningkat. Kemudian yang ke-10 ada namanya variasi keseragaman kandungan. Variasi keseragaman kandungan. Pasti bedanya keseragaman bobot sama keseragaman kandungan. Nah, kalau keseragaman bobot itu bobotnya. Tapi kalau keseragaman kandungan itu adalah kandungannya yang berbeda-beda. Nah, di dalam uji keseragaman sediaan itu dibagi menjadi 2. Uji keragaman bobot sama uji keseragaman kandungan. Nanti minggu depan kita akan membahas evaluasi mutu fisik tablet. Kita sudah paham ini cara pencetakannya. Minggu depan kita akan membahas tentang cara evaluasinya, bagaimana sih cara evaluasinya supaya tablet itu ketika dicetak, ketika dicek kadarnya itu sudah sesuai. Namanya evaluasi mutu
fisik tablet. Variasi keseragaman kandungan. Buruknya keseragaman kandungan diakibatkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, aliran granul. Sifat fisik alir granul yang jelek. Kemudian pencampurannya tidak benar. Homogenitasnya. Kemudian kadar fitness yang tinggi. Ada fitness tebu yang tinggi, maka porositasnya juga tinggi sehingga bobot berpindah-pindah. Kemudian kandungan air yang tinggi sehingga aliran kurang baik. Maka dicek namanya kelembapan di Moster balance. Kemudian kondisi mesin yang tidak fit atau kondisi mesin tidak benar. Cara mengatasi variasi keseragaman kandungan adalah perbaikan ukuran granul, campuran, perubahan pengikat, dan masih lagi. Kemudian yang kedua ada kalibrasi mesin. Mesinnya dicek, dikalibrasi. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah pencetakan dan permasalahan tablet sudah kita pelajari dari yang awal tadi, mulai dari permasalahannya capping, laminating, kemudian binding, kemudian ada chipping, kemudian ada yang terakhir. Oke.